Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu tips sih buat kalian yang baru aja mulai usaha percetakan atau udah mulai usaha percetakan kecil-kecilan ya, yang menggunakan printer, terutama Epson nih, karena Epson banyak dipakai ya untuk percetakan yang menggunakan tinta art paper, jadi bisa mendukung untuk berbagai jenis kertas, jadi cocok untuk semua kertas. Dan dimana dalam perawatan printer ini memang cukup harus rajin-rajin maintain sih menurut gua, karena gua juga udah lumayan lama dan udah lumayan banyak pengalaman dan udah banyak mendapatkan kondisi-kondisi yang cukup meresahkan gitulah. Yang jelas ini adalah untuk maintenance printer kalian agar awet, bisa dipakai terus menerus gitu. Dan untuk di printer gua kali ini tuh udah gua pakai hampir setahun lah, menggunakan tinta art paper dari pertama kali beli. Dan ya ini gua lagi melakukan maintenance. Ya alhamdulillah belum ada kendala yang benar-benar parah sih untuk printer ini. Cuma sebelumnya gue udah ada sih pengalaman yang baru beli belum ada setahun udah rusak gitu. Ya nggak bisa kita iniin juga. Udah pasti kalau kita nggak ada pengalaman dan nggak ada basic dan hanya otodidak itu pasti harus belajar pelan-pelan gitu. Nah di sini kasusnya itu print head gue itu salah satu warnanya mampet. Ya itu kendalanya ya mungkin karena printernya rajin dipakai sih, jadi kan harus banyak maintenance. Nah di sini gua mau bagi tips yaitu untuk merawat atau membersihkan print head. Di sini kasusnya itu biasanya kalau untuk pembersihan print head ini itu ada banyak lah tips-tips yang bisa kalian ambil di video ini. Mungkin gua juga masih baru ya di bidang ini, dan mungkin untuk kalian di sini untuk wadah kita sharing ya, bukan gua mau sok ngajarin gitu, karena gue juga baru dan gue juga berterima kasih untuk banyak senior teknisi yang membagikan tips di YouTube gitu, jadi gue ambil ilmunya juga gitu. Nah di sini tuh bisa jadiin kalian tambahan wawasan lah, gue berbagi pengalaman. Jadi bisa kalian komen kalau misalkan ada yang mau ditanyakan di video gue ini, insya Allah gue jawabin satu persatu. Kalaupun gak bisa jawab itu ya maklum aja, mungkin gue ada kesibukan lain, tapi yang jelas kalau sebisa gue jawab, bukan berarti gue so tau. Jadi bisa kalian juga cek di video-video lainnya gitu. Jadi kayak ada tuh tukang teknisi printer ya, Pak D Bengal itu, wah itu banyak juga ngasih masukan atau ilmu-ilmu dalam perteknisian printer ya. Nah di sini kasusnya untuk printer yang udah dimodif dengan tinta art paper itu wajib kalian ketahui bahwa maintenance-nya harus rajin, karena setiap peralatan yang kita pakai itu harus ada perlengkapan yang mencukupi juga. Perlengkapannya seperti apa itu? Misalkan nih kalian butuh head cleaner, kalian butuh spade, kalian butuh tisu dan lain-lain, tinta yang rajin diganti dan rajin membersihkan atau cleaning di dalam aplikasi. Dan yang paling penting itu mengganti busa atau impact. Karena apa? Karena yang kita pakai ini kan tinta art paper ya. Tinta art paper tuh mudah banget dia cepat kering dan mengerak gitu, dibandingkan tinta bawaan dari Epson. Jadi kalau misalkan kita ambil logikanya, kalau pembuangan itu mampet, bisa aja dia ngebalik di sini, dia tertahan di sini, mengeraknya bahkan lebih parah, bahkan bisa di sini kalau di semua salurannya ini udah bergerak gitu. Jadi kalian juga kalau namanya menggunakan print ini untuk usaha gitu ya, jadi harus wajib juga gitu merawat printer ini. Jadi jangan takut-takut untuk sedia inkpad, busa inkpad. Sekiranya sudah mulai penuh itu harus rajin diganti, karena kalau misalkan nggak rajin diganti itu bakal blueber dan
bisa menyebabkan mampet di sini, di saluran pembuangan. Ini pengalaman gua. Beruntungnya kalau di printer Epson L120 atau seri yang sama, inkpadnya itu tampungan untuk busanya lebih lebar ya. Beda halnya dengan series yang terbaru kayak Epson L110, 3110, 1210 itu lebih kecil. Dan pengalaman gue pernah pakai itu printernya alhamdulillah udah rusak dan udah gue jual sih, karena emang harus ada kesabaran di situ. Bisa juga sih kalian kalau misalkan nggak mau meminimalisir budget gitu, kalian buat selang input sendiri untuk buat tampungan eksternal. Cuman gue nggak menyarankan sih. Pertama, kita jadi males untuk rajin ceknya karena kita udah pasahin di tampungan itu, dan takutnya ngebalik gitu. Kalau misalkan di tampungan malah ngebalik, pembuangannya nggak keluar dengan sempurna gitu, karena kita udah merusak spek aslinya gitu. Dan yang kedua itu menurut gua merusak body juga. Siapa tahu nanti bisa kita jual ini dengan kondisi rusak. Kan banyak sih teknisi yang mau mendaur ulang gitu printer jadi second yang bagus lagi, biasanya sih, itu pengalaman gua. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lah menyiapkan peralatan yang diperluin gitu. Kalau untuk printer art paper itu yang jelas harus ada head cleaning, kalau nggak ada pakai cairan pembersih kaca bisa. Nah di sini itu saran dari gue, pertama harus rajin cek pembuangan, terutama untuk ganti inkpad itu harus siap sedia lah seenggaknya. Nah itu sih pengalaman gue yang banyak orang mungkin nggak menyadari gitu. Nah yang kedua itu untuk perawatan cleaning pada head. Jadi ini nggak bisa sembarangan ya untuk membersihkan, harus pelan-pelan, harus hati-hati, harus step by step, harus dari perawatan yang ringan sampai yang terberat direndam seperti ini atau ditembak dari atas gini. Banyak lah videonya, bisa kalian cek. Cuman ini gue hanya membagikan tips. Jadi dalam rendaman gini kalau bisa jangan sampai kena komponen atas yang ada untuk colokan di fleksibel, itu bahaya, bisa konslet. Karena gue pernah punya pengalaman itu konslet dan mainboardnya rusak. Nah itu ya. Dan kenapa gue bilang sabar, karena itu kan kita basahin ya, kita pakai cairan itu. Kalau bisa pas dipasang lagi ke dalam fleksibel itu harus kondisinya kering, jangan sampai nggak kering. Takutnya kalau nggak kering konslet, jadi memang harus sabar. Biasanya perendaman seperti ini bisa kalian lakukan 12 jam. Misalkan pulang dari kerjaan kalian rendam, besok paginya kalian pasang, kalian bersihin dulu, kalian keringin dulu. Karena pernah gue waktu dalam kondisi banyak orderan, printer itu emang harus mendukung biar cepet orderan gue selesai, gue buru-buru tuh, ujung-ujungnya konslet dan kena mainboardnya dan rusak, fatal jadinya. Emang harus ekstra pelan-pelan. Kalau sekali masih belum keluar tinta yang mampet, besok dilakukan lagi. Tapi kalau emang udah berkali-kali gitu, udah berhari-hari kalian lakukan treatment masih, ya udah berarti harus ganti printhead. Nah jadi emang harus rajin dalam penggunaannya, karena kan emang kalian tahu sendiri lah, kalau untuk pakai percetakan pakai printer kecil gini ya kita pendapatan kecil ya, nggak bisa kita untuk menandingi katakanlah mesin-mesin yang offset gitu yang harganya puluhan juta atau ratusan juta mungkin. Nah jadi di situ ya kalian harus bisa juga sih cara maintenance-nya, karena kalau misalkan kalian mengandalkan teknisi, menurut gue itu nggak efektif dan efisien. Kenapa nggak efektif dan efisien? Karena kalian itu harus mengeluarkan budget lagi, dan budgetnya mungkin ya maklum lah, namanya teknisi juga kan pekerja ya, jadi mereka juga punya tarif yang sesuai lah. Jadi kalau kita mengeluarkan terus-menerus kan lumayan ya, kalau hanya untuk mengganti ini, membersihkan itu. Kalau misalkan bisa pelan-pelan dipelajari, kenapa enggak gitu. Jadi bisa meminimalisir budget pengeluaran gitu. Karena memang kalau kalian mau terjun di bidang apapun, peralatan kalian itu rusak, kalian harus tahu gitu cara penanganannya. Kalau kalian hanya mengandalkan teknisi aja, pertama budgetnya nggak sesuai, takutnya juga namanya teknisi kan banyak orderan juga, nggak efektif yang dikerjakan mereka gitu. Takutnya bukannya teknisi itu tidak bisa, karena kita juga kan teknisi juga pasti dari pengalaman dan belajar, maka mereka bisa gitu jadi teknisi, dan kita juga mungkin bisa seperti mereka. Kan udah banyak tuh video-video di YouTube yang ngasih tutorial perawatan, maintenance, cara bersihin
head print gitu kan. Di kasus ini ya, ini gue lagi melakukan maintenance di head printer karena mampet. Sebelumnya ini belum pernah mampet sama sekali karena gue rajin, mungkin kemarin gue kelupaan dan karena gue udah ada printer-printer lainnya, jadi ini malah gue lupain gitu untuk maintenance. Itu salah gue juga. Jadi ya itulah, kalau bisa, kalau untuk maintenance tuh pembersihan ini 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu. Yang penting sih ini sih menurut gue, jangan sampai kelewatan. Kalau yang udah penuh ya ganti, karena kan kita nyari untung juga harus ada pengeluaran, tapi setidaknya kita mengeluarkan budget yang sesuai gitu, jadi nggak berlebihan over budget untuk membayar teknisi, kita bisa ganti sendiri. Nah jadi menurut gue sih seperti itu aja tips dari gue, karena emang untuk video cara cleaning itu udah gue banyak bagiin di YouTube gue, atau cara ganti inkpad itu udah gue bagiin juga di YouTube gue. Nah, nanti bisa kalian search aja di kolom video gue, kalian cari aja untuk tutorial printer tuh banyak sih yang udah gue bagiin, yang pengalaman yang udah gue dapet. Nah jadi cukup segitu aja, mungkin bukannya gue sok tahu di sini, bisa jadi kita untuk bahan diskusi. Misalkan gue salah, bisa diperbaiki buat para senior yang udah bekerja di bidang ini bertahun-tahun, mungkin banyak pengalaman mereka, dan gue di sini bukan mau sok ngajarin, tapi untuk berbagi pengalaman aja. Jadi cukup sekian video dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang baru belajar di percetakan menggunakan printer rumahan seperti ini. Oke, gue akhir videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.